Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu bapak, salam dan bahagia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Ibu bapak, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan ibu bapak sekalian, yaitu video dengan judul "Keluar dari Zona Nyaman dan Menjadi Guru Kreatif dan Inovatif". Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk ibu bapak sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Tak lupa juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber dan para penonton setia dari channel Media Edukasi dan Dakwah. Beriring doa semoga ibu bapak sekalian senantiasa diberikan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu bapak sekalian, langsung menuju pada materi video selanjutnya tentang keluar dari zona nyaman menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Ibu bapak, zona nyaman sering disebut sebagai biang kerok, mandeknya inovasi, kreativitas, dan keberanian menghadapi tantangan baru. Salah satu pakar behavioral psikologi, Alasdair A.K. Wade, mengatakan bahwa zona nyaman adalah sebuah keadaan di mana seseorang merasa terbiasa dan nyaman karena mampu mengontrol lingkungannya. Dalam keadaan ini, orang tersebut jarang merasa gelisah dan jarang mengalami tekanan yang mengakibatkan stres. Zona nyaman itu sesungguhnya adalah jeruji besi yang membatasi ruang adaptasi dan menggebiri kreasi serta inovasi. Zona nyaman identik dengan dunia rebahan, scrolling, gadget, bersantai ria, cuek, tak mau pusing, merasa diri sudah cukup, merasa cita-cita sudah tercapai, sedikit tantangan, resiko, dan lelah. Padahal melakukan sesuatu yang membuat tidak nyaman dan penuh tantangan akan membuat diri kita lebih baik, lebih maju, lebih berkembang, dan memaksimalkan potensi diri. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Tom Denham, mungkin di awal akan terasa berat keluar dari zona nyaman kita. Namun kita butuh dan diharuskan untuk keluar atau memperluas dari zona nyaman kita saat ini, agar kita dapat menjadi individu yang senantiasa terus bertumbuh dan berkembang. Ibu bapak, bahwa zona nyaman itu identik dengan santai-santai, rebahan, kemudian bermain gadget, kemudian juga bersantai ria, kemudian cuek dengan keadaan, tidak mau pusing, ya. Ini semuanya identik dengan hal-hal tersebut yang disebut dengan zona nyaman. Padahal bahwa melakukan sesuatu yang membuat tidak nyaman dan penuh tantangan itu akan membuat diri kita lebih baik, kemudian juga lebih maju dan lebih berkembang dan memaksimalkan potensi diri. Lebih-lebih seorang pendidik atau seorang guru yang tentunya ketika mendapat tantangan yang baru akan mengupdate kembali ilmu yang kita dapatkan dan kita akan terus berkembang.
Berbeda dengan pada saat kita di zona nyaman, maka kita tidak akan bisa mengupdate kembali ilmu kita dan kita hanya seperti orang berpangku tangan dengan masa bodoh yang ada di sekitar kita. Itulah yang disebut dengan zona nyaman. Ibu bapak bahwa tidak ada tekanan, berpikir keras dan belajar, maka hal ini dapat membahayakan diri kita. Ibaratnya sebuah lingkaran dan kita berada di dalamnya. Ketika lingkaran itu semakin mengecil, akan membahayakan. Dalam artian, kita terkurung di zona nyaman yang mana potensi di zona itu sudah tidak relevan dengan keadaan zaman. Ketika kita menuruti dan memprioritaskan kenyamanan, maka kehidupan akan stagnan. Kemampuan kita hanya itu-itu saja. Tidak terjadi perkembangan yang dapat memaksimal potensi diri, yang mana potensi itu tentunya sangat dibutuhkan sebagai seorang pendidik. Sebab saat itu guru berhadapan dengan generasi dan alfa. Saat ini kita berhadapan dengan generasi abad 21 yang semakin ke depan akan semakin berkembang sehingga membutuhkan guru-guru yang senantiasa mengupdate diri. Ibu bapak sekalian bahwa tentunya ketika berada di zona nyaman itu kita malas untuk berpikir keras, kemudian belajar, kemudian tidak mau terkena tekanan oleh pimpinan, kemudian juga tidak mau menerima target-target ya. Padahal bahwa di zona nyaman itu sangat membahayakan diri kita sendiri. Karena diibaratkan sebuah lingkaran, kita berada di dalamnya dan lingkaran itu akan semakin mengecil dan membahayakan diri kita. Ya. Karena kita akan terus terkurung di dalamnya dan kita tidak lagi mengupdate potensi kita dan apa yang ada di dalam diri kita tidak relevan lagi dengan keadaan zaman saat ini. Ya. Padahal ilmu pengetahuan senantiasa terus mengikuti perkembangan zaman. Dan ketika kita berada di zona nyaman, kita tidak lagi mengupdate kemampuan kita tidak mau berada di zona tidak nyaman. Seperti halnya bahwa kita ibaratkan sepohon batang yang kering dan tandus. Ibu bapak bahwa berada di zona nyaman memang menyenangkan. Dengan artian tantangan, kesulitan, stres, dan tekanan dapat dikontrol dengan mudah. Namun tentu hal tersebut tidak akan membuat perubahan dalam diri serta anak didik kita. Kehidupan menjadi stagnan, membosankan dan begitu-begitu saja. Serta tidak ada semangat yang bisa ditularkan kepada anak didik kita. Adapun hal-hal yang di luar zona nyaman seperti olahraga, baca buku, belajar teknologi, webinar, mengikuti pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan secara mandiri untuk pengembangan potensi diri kita, ataupun hal-hal lain yang di luar kebiasaan, mungkin cukup melelahkan. Namun, tentu saja hal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi pelakunya. Ini ibu bapak sekalian bahwa berada di zona nyaman itu memang enak, memang nyaman ya. Karena
Tantangan, kesulitan, serta stres, tekanan ya, itu semuanya bisa terkontrol, bisa dikontrol dengan baik, bisa senyaman-nyaman mungkin ya. Namun jangan lupa bahwa dengan adanya kenyamanan tersebut kita tidak akan membuat perubahan dalam diri kita sendiri dan perubahan kepada peserta didik kita. Kehidupan kita akan menjadi stagnan. Kemudian juga akan membosankan. Karena yang namanya zona nyaman itu akan begitu-begitu saja ya. Hanya sebatas rutinitas yang dilalui. Serta tidak ada semangat yang bisa ditularkan kepada peserta didik kita. Adapun hal-hal yang di luar zona nyaman ya, yang tentunya harus bisa dilakukan oleh ibu bapak sekalian, seperti olahraga, kemudian membaca buku, belajar teknologi, webinar, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan, ya, kemudian mengasah atau istilahnya meningkatkan kompetensi kita tentang IT kita, ya. Tentunya hal-hal tersebut bisa membuat cukup melelahkan bagi kita apabila kita di luar zona nyaman. Namun tentu saja hal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi kita sendiri karena kita senantiasa mengasah ilmu kita. Imam Al-Ghazali menggambarkan keadaan seseorang dalam 3 hal: beruntung, merugi, dan celaka. Barang siapa yang di keadaan harinya lebih baik daripada hari kemarin, maka dia beruntung. Ya, barang siapa yang keadaan harinya lebih baik daripada hari kemarin, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang keadaannya harinya sama dengan hari kemarin, maka dia merugi. Dan barang siapa yang keadaan harinya lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia celaka. Nah, tentunya kita tidak ingin berada dalam kategori manusia yang merugi atau apalagi celaka. Oleh sebab itu, kita perlu keluar dari zona nyaman dan melakukan hal-hal baru yang dapat mengembangkan potensi diri kita sebagai pendidik. Ini ibu bapak sekalian bahwa sekali lagi saya tegaskan kita perlu perubahan. Kita perlu keluar dari zona nyaman ya untuk melakukan perubahan tersebut agar kita tidak termasuk orang yang merugi atau orang yang celaka sesuai dengan dalil dari Imam Al-Ghazali tersebut. Ibu bapak, yang pertama kita harus menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Guru merupakan titik sentral dalam praktik pendidikan. Sebagai ujung tombak di lapangan, tersemat tugas mulia sebagai seorang profesional dalam menjalankan tugas kependidikannya. Guru merupakan garda terdepan dalam dunia pendidikan. Baik buruknya dunia pendidikan sangat tergantung pada kualitas yang dimiliki oleh guru. Oleh karena itu, kita selaku guru harus selalu meningkatkan kompetensi agar pendidikan semakin berkualitas dan semakin baik. Nah, ibu bapak sekalian, bahwa kita harus menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Karena bahwa seorang guru itu merupakan titik sentral dalam dunia pendidikan. Guru sebagai ujung tombak di dalam dunia pendidikan ya,
Di sanalah guru mendapatkan tugas mulia sebagai seorang profesional dalam menjalankan tugasnya kependidikan, mengajar anak-anak, mendidik anak-anak dengan baik. Guru harus menjadi garda terdepan dalam dunia pendidikan karena baik dan buruknya dunia pendidikan sangatlah tergantung pada kualitas dan kapabilitas seorang guru. Tetapi pada kenyataannya banyak guru-guru enggan untuk mengembangkan potensi diri. Mereka terkurung di dalam zona nyaman. Mereka beranggapan bahwa keadaan saya saat ini sudah cukup. Cita-cita saya sudah tercapai. Pengetahuan saya sudah memadai. Padahal ilmu pengetahuan itu sangatlah luas. Dan sebagai seorang muslim, sebagai seorang guru, kita pun diperintahkan untuk belajar sampai akhir hayat. Jadi tidak boleh ada kata sudah terlambat, sudah tua, sudah tak mampu lagi, sudah mau pensiun, dan sebagainya. Tetapi harus bertekad bersemangat dan berusaha melakukan yang terbaik, dan nantinya semangat tersebut dapat pula ditularkan kepada anak didik kita. Ibu bapak, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreatif memiliki arti daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan, bersifat mengandung daya cipta. Sedangkan inovatif adalah bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru, bersifat pembaharuan. Kreatif baru, jadi guru kreatif dan inovatif adalah guru yang mampu menciptakan kegiatan pembelajaran dan suasana dalam proses pembelajaran menjadi menyenangkan dengan berbagai cara yang bervariasi dan dapat melibatkan siswa secara langsung. Guru kreatif mengembangkan sesuatu yang sudah ada dengan cara memvariasi yang sudah ada, bisa memvariasi suaranya, cara mengajarnya, tempat duduknya, media pembelajarannya, dan cara mengajarnya. Memvariasi apa yang ada dan seterusnya. Guru kreatif ini akan disukai oleh anak-anak karena cara-caranya dikemas dengan bagus, sehingga peserta didik tidak bosan. Apa yang dilakukan hari ini berbeda dengan yang dilakukan kemarin. Kreatif ketika memberi tugas siswa, kreatif dalam menulis dan dalam menyajikan sebuah materi. Sedangkan guru inovatif adalah mereka yang mampu menemukan sesuatu, berani mencoba langkah-langkah baru, strategi baru dengan caranya sendiri yang kemudian diuji coba dan diperbaiki. Inovasi sendiri merupakan sebuah temuan baru baik dalam bentuk ide, barang atau jasa yang berbeda dari sebelumnya dalam lingkungan tertentu. Dalam arti kreasi, dimensi, dan penampilannya. Nah, itulah bahwa seorang guru inovasi itu guru yang mampu menemukan sesuatu dan berani mencoba untuk langkah-langkah baru, strategi baru dan cara sendiri yang kemudian diuji coba dan diperbaikinya. Itulah yang disebut dengan guru inovatif. Selanjutnya, cara menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Ibu bapak,
Kreatif dan inovatif ini bukan bawaan lahir pada setiap diri manusia, tetapi sesuatu yang dapat dilahirkan dan diupayakan. Lalu sekarang, bagaimana cara untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif? Ibu bapak, yang pertama untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif, selalu siap belajar. Tak dapat dipungkiri bahwa saat ini anak-anak jauh lebih pandai dalam hal penggunaan teknologi, yaitu atau IT. Namun guru tidak boleh ketinggalan. Guru harus tetap belajar IT karena siap menjadi guru berarti siap untuk belajar. Siap update keilmuan. Guru harus belajar walaupun sudah mengajar. IT termasuk salah satu hal yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga menjadi sesuatu keniscayaan untuk terampil menggunakannya. Nah ini Ibu Bapak, bahwa cara menjadi guru yang kreatif yang pertama adalah selalu siap belajar. Belajar apa saja termasuk belajar dengan IT kita yang saat ini IT-nya masih belum baik, maka kita perdalam kembali IT kita. Selanjutnya yang kedua, yaitu berani keluar dari zona nyaman. Jika selama ini seorang guru merasa bahwa tanpa melakukan kreativitas dan inovasi apapun, pembelajaran sudah dapat berjalan, pandangan seperti ini harusnya diubah. Mindset seperti ini harus dibuang karena tidak akan membuat seseorang berpikiran maju. Jika harus dipelihara, maka proses pembelajaran akan membosankan dan siswa tidak tertarik untuk mengikutinya. Pada akhirnya kualitas pembelajaran tidak maksimal. Nah, apakah kita ingin menjadi guru yang kreatif dan inovatif? Yang guru cukup untuk ataukah ingin menjadi guru yang cukup, yang biasa-biasa saja, tidak mengembangkan ilmunya dan tidak keluar zona nyaman? Semuanya tergantung pada kemampuan dan kemauan ibu bapak sekalian. Kalau kita ingin keluar dari zona nyaman, tentunya pasti kita akan mau untuk senantiasa berinovasi beserta anak didik kita. Ibu bapak, saat ini sudah banyak platform berbasis website yang mengadakan diklat-diklat yang dapat menunjang peningkatan kompetensi guru baik di bidang pengetahuan maupun teknologi. Tinggal kita yang menentukan apakah ingin mengambil bagian dan mengaktifkan diri serta menjadi guru yang kreatif dan inovatif, ataukah cukup menjadi guru yang biasa saja. Jika bertekad untuk menjadi guru yang luar biasa, tentunya harus berani keluar dari zona nyaman dan mencari hal-hal baru untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan mutu peserta didik, sebab hanya dengan bekal yang cukup kita mampu mengantarkan peserta didik ke pintu kesuksesan. Nah itulah semuanya, kembalikan kepada ibu bapak sekalian. Kalau ingin keluar dari zona nyaman, kemudian mencari hal-hal yang baru untuk meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru, kemudian pada akhirnya tujuannya adalah untuk mengantarkan peserta didik kita ke dalam pintu kesuksesan. Ibu bapak, yang ketiga itu mengajar di abad 21. Keberhasilan belajar mengajar ditentukan oleh kemampuan profesional dan pribadi guru yang mempesona, di mana guru mampu menyajikan konten pembelajaran secara runtut, menantang, dan menginspirasi peserta didik untuk senantiasa belajar. Guru profesional hendaknya mengusahakan gagasan kreatif dan inovatif,
dalam melakukan serangkaian pengembangan pembelajaran. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi abad 21 telah mengubah karakteristik peserta didik sehingga memerlukan orientasi dan cara pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Penyesuaian peran guru perlu dilakukan, utamanya karena adanya perubahan karakteristik peserta didik dari generasi milenial menjadi karakteristik generasi zaman. Kehadiran guru dalam pembelajaran di abad ini sangat diperlukan untuk menjamin terjadinya proses pembelajaran yang bermakna, berkarakter, dan memiliki orientasi pengembangan keterampilan-keterampilan yang penting yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Kurikulum Merdeka, sebuah kurikulum yang berlaku saat ini, mengharuskan guru mengaplikasikan teknologi. Sayang sekali jika masih ada guru yang merasa tidak mampu menggunakan teknologi atau IT, padahal mereka belum mencoba, belum berusaha secara maksimal. Minat dan semangat yang kurang yang umumnya menyebabkan mereka tetap terpenjara di dalam zona nyaman. Padahal kita harus pahami bahwa penguasaan teknologi adalah keharusan bagi seorang guru di masa kini. Ibu bapak, apalagi bagi guru yang saat ini mengajar di kelas generasi zaman, sangat wajib hukumnya untuk memahami dan memiliki keterampilan era digital. Generasi zaman sekarang alamiah, mereka adalah generasi modern yang memerlukan cara belajar berbeda. Generasi ini memerlukan tugas-tugas atau aktivitas pembelajaran yang bervariasi. Umumnya mereka merupakan generasi zaman disebut sebagai generation atau generasi internet atau generasi net. Mereka selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Jika guru terus-menerus berada dalam zona nyaman, maka akan tentunya merugikan peserta didik. Pembelajaran menjadi monoton, tidak menarik. Ibaratnya kita bermimpi untuk menjadi guru yang sukses, tetapi ketika ada kesempatan untuk menjadi guru yang sukses, tetapi ketika ada kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kita tidak mau mengambil bagian dari kompetensi tersebut dan tidak mau mengupdate diri. Karena itu, dobraklah zona nyaman yang ada, keluarlah dari kekungkungan zona nyaman untuk meraih mimpi bersama anak didik kita. Langkahkan kaki, abaikan ketakutan dan kekhawatiran yang mengikat diri, yang menghalangi perkembangan potensi diri. Teruslah belajar, jangan pernah merasa cukup dengan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki. Jangan puas dengan keadaan yang biasa-biasa saja, kembangkan diri karena zaman terus berkembang. Anak didik butuh pendidikan sesuai zamannya. Guru harus belajar walaupun sudah mengajar. Nah, itulah Ibu Bapak yang dapat saya persembahkan. Video pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Ibu Bapak sekalian dan kita benar-benar bisa keluar dari zona nyaman. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen.
Terima kasih sudah menonton video ini dan mudah-mudahan kita kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.